Ya, sudah menyimak dari tadi atau barusan saja datang, Lian? Lumayan menyimak, agak lama. Agak lama. Berarti sudah menyimak sejak tema awal ini ya? Ya. Ya. Jadi Liana, apakah yang saya katakan ini fitnah bahwa ada sekelompok umat Muslim kemudian melakukan konser, tapi ini kamera sedang mengarah kepada seorang wanita Muslimah yang menangis-nangis sambil tangannya begini? Apakah ini saya fitnah? Gambar ini? Tidak. Asli ya? Fitnah itu. Asli. Asli ya. Ini kejadiannya teman-teman, kalau tidak salah itu di Pekanbaru ya teman-teman ya. Di mana umat Muslim dia konser ya. Mereka menangis-nangis, terseduh-seduh, bahkan jingkrak-jingkrak, joget-joget. Mereka berseru-seru memanggil-manggil Muhammad, betul? Betul. Lina, sekarang kita jujur-jujuran. Kalau ada orang Islam bilang, sering ejek nih, Kristen itu ibadahnya seminggu sekali, udah gitu kayak konser, joget-joget. Pernah dengar istilah itu nggak? Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Ya, jadi itu di media sosial, itu adalah ejekan yang sangat lumrah. Ya, di mana orang-orang Islam itu ngejek. Ya, orang Kristen itu ibadahnya seminggu sekali, udah gitu joget-joget, kayak konser katanya. Nah, ketika orang Kristen mukul-mukul drum, piano, ya, kemudian gitar-gitaran, konser, panggil-panggil nama Yesus, ya Yesus, ya Yesus, sambil nangis-nangis. Apa orang Islam bilang? Orang Kristen lagi nyembah Yesus, lagi ibadah, nyembah Yesus, betul? Sekarang umat Muslim nih, mereka pakai piano, pakai gitar-gitaran, pakai drum. Mereka berseru-seru memanggil Muhammad sambil joget-joget, sambil nangis-nangis. Kira-kira kalau kami orang Kristen bilang, orang Islam lagi ibadah nyembah Muhammad, sama nggak kira-kira? Kalau lihat konteksnya mungkin sama. Iya. Sama. Berarti kamu sudah mengakui bahwa umat Muslim pun joget-joget, memanggil-manggil Muhammad, beribadah menyembah Muhammad. Ya kan itu di konsernya Haddad Alwi tahu sendiri dan bahkan pernah lihat konsernya juga. Iya, berarti Anda setuju bahwa umat Muslim pun melakukan penyembahan kepada Muhammad. Kalau saat nonton konser mungkin bukan lagi nyembah, mungkin itu cuma lagi mengingatkan begitu. Inilah saya bilang nih standar ganda. Enggak standar ganda. Di mana bedanya coba? Begini loh Lina, nih. Bukan lagi ritual gitu loh. Nih ya Lina ya, nih. Saya kasih contoh ya nih. Begitu. Oke. Kira-kira harus saya kasih contoh nggak waktu orang Kristen ini? Waktu orang Kristen menyembah melakukan konser juga. Nih ya. Sebentar ya, sabar. Sabar, sebentar, sabar. Sabar, sebentar ya. Nih, saya balikan kamera saya. Nih. Lihat ya. Nih Lina ya, saya besarin suaranya. Nih. Sebentar, suaranya kedengeran? Kedengeran. Lihat, mereka konser kan? Betul konser? Di dalam konser tersebut mereka jingkrak-jingkrak, betul? Iya, betul. Bahkan ada yang nangis-nangis, betul? Mungkin yang dipanggil siapa? Muhammadku, dengarlah seruanku, betul? Betul. Nah, orang Kristen juga konser, betul? Coba lihat yang orang Kristen lagi Oke, baik. Kita lihat ada orang Kristen yang konser juga, yang jingkrak-jingkrak juga. Baik, kita kasih satu lagu ya. Kita kasih lagu ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar.
Kita kasih satu lagu bagaimana orang Kristen juga konser ya. Kita kasih satu contoh bagaimana orang Kristen ketika konser. Misalnya kita kasih lagu apa ya? Nih, tapi nanti kena copyright nggak ya? Teman-teman yang lagi nonton di YouTube, hati-hati kalian kena copyright nih ya. Nih, kita lihat. Kita kasih contoh ya. Misalnya nih. Nih contoh. Tuh, lihat ya. Bagaimana ini juga ini lagunya sangat terkenal. All my life you have been faithful. Ya kan? Ini lagunya Goodness of God ya. Kebaikan daripada Tuhan. Nih, ini sudah ditonton 180 juta manusia ini. Sama, kalau Anda lihat lagunya itu Haddad Alwi juga, nih Rindu Muhammadku judulnya ya. Nih. Rindu, sebentar. Rindu Muhammadku. Sebentar ya. Saya akan tunjukkan juga ya. Ini lagunya dari Haddad Alwi juga. Ini juga sudah ditonton banyak orang nih. Kalau ini masih sedikit nih, 106 juta nih. Ya, nih. Nih ya. Tuh. Tuh ya. Ini juga lagunya sama. Nah, ketika orang Kristen ya seperti Anda bilang konser, nyanyi-nyanyi, ya memanggil-manggil nama Yesus. Kalian bilang lagi nyembah Yesus, betul? Bukan saya yang bilang loh. Ya umat muslim lah intinya, betul? Betul nggak? Oke. Nah, terus kenapa ketika umat muslim melakukan hal yang sama, kalian tidak ngaku lagi nuhanin Muhammad, lagi nyembah Muhammad? Oke, siap saya jawab ya, Bang. Silakan. Saya di sini nggak lagi berdebat. Cuma yang mau saya counter di permasalahan ini tadi yang Bang Edis debat sama Bang Azab gitu, yang mengatakan kalau konser itu haram gitu. Saya juga ini minta maaf sama teman-teman saya yang nonton di sini yang muslim, tolong hentikan ya mengejek-ngejek agama lain. Tolong please hentikan ya. Baik itu ibadahnya atau segala macamnya, jangan sampai mengejek nanti jadinya begini nih, jadi seperti ini dibahas kan nggak enak ya kita semua ya. Nah tolong stop itu. Terus yang tadi Bang Azab itu tentang apa, kan tidak setuju ya tentang konser musik Haddad Alwi itu, karena dikatakan konser tersebut haram begitu kan. Nah alat musik semua haram. Nah saya di sini mau mengatakan menurut saya konser musik itu tergantung konteksnya seperti apa begitu. Haramnya itu kalau ada di situ ada yang berbuat maksiat atau nonton konsernya uangnya dari hasil mencuri mungkin ya, itu mungkin haram. Di situ kan Haddad Alwi, bukannya saya lagi kalau memang itu haram ya gimana nih, Haddad Alwi kan sedang syiar ya kan. Bahkan Haddad Alwi itu sekarang udah konser ke berbagai kota bersama dengan band-band yang lagi booming sekarang begitu. Kalau itu dikatakan haram, mungkin nggak ada yang nonton ya. Padahal di situ maksudnya adalah untuk syiar gitu loh, untuk syiar pada teman-teman untuk mengingatkan kalau kita itu punya nabi gitu. Kalau kita itu di tempat apapun kita tetap harus mengingat Allah, mengingat nabi seperti itu. Oke, terlepas daripada itu, tapi bukankah kita itu melakukan hal yang sama? Ketika kami orang Kristen, kami bikin konser. Banyak itu konser-konser Kristen. Ya kan? Keren-keren itu konsernya.
Ya kan? Di dalam konser Iya, keren. tersebut kami berseru-seru memanggil-manggil nama Yesus. Betul kan? Ya. Nah, umat muslim melakukan hal yang sama kan, dalam konsernya mereka memanggil-manggil nama Muhammad kan? Nah, ini makanya saya bilang, ketika orang Kristen konser, joget-joget, nangis-nangis, memanggil nama Yesus, orang Islam bilang apa? Orang Karesteng lagi ibadah nyembah Tuhannya. Makanya saya bilang Sekarang kenapa ketika umat muslim melakukan hal yang sama, kalian protes ketika saya bilang, orang Islam lagi nyembah Tuhannya. Lagi nyembah Muhammad, tapi di kuburan. Tuhannya lagi di kuburan. Ketika saya bilang begitu, kenapa kalian marah gitu loh? Artinya begini loh Liana, ketika ada orang Kristen datang hajatan, nih, ya kan, ambil makanannya gede, satu piringnya penuh. Orang Islam gosipin, tuh orang Kristen makannya banyak. Tapi giliran orang Islam sama melakukan hal yang sama, ngambil makanan sampai penuh segini piringnya. Orang ke Islam nggak ngaku. Ini kami makannya dikit. Ini makanya saya bilang standar ganda, nggak boleh begitu. Betul, setuju. Jangan kayak gitu, teman-teman Islam, nggak boleh begitu. Jadi jangan kalian gini nih, sering ejek Kristen ibadah kayak konser, ternyata Islam ikut-ikutan. Begitu. Oke, Bang Edis, tapi kan kalau dibilang di situ sedang menyembah di lapangan konser, mungkin memang banyak umat Islam yang nggak mau terima kalau dikatakan itu menyembah, gitu. Terus ketika orang Kristen begini-begini, nangis-nangis, panggil-panggil Yesus, dengan mudahnya orang Islam Ya mengatakan kan memang menyembah. Tuhannya Yesus. Gimana? Memang Tuhannya Yesus berarti sedang menyembah. Ya memang Memang betul. Tuhannya. Dan orang Betul, Islam kan? mengakui Muhammad itu Robnya. Gimana? Loh. Muhammad itu Robnya umat nggak? Udah, saya nggak mau ditanya itu lagi. Nah. Muhammad itu Robnya umat muslim. Yang ngomong siapa? Yang ngomong pakar-pakar agama Islam. Tasik Ngaji, Yusuf PI, Rifa, Guswafi, Daman. Mereka mengatakan Muhammad itu Robnya umat muslim. Iya. Iya. Jadi intinya ya, saya ini 13 tahun loh memperdalam agama Islam. 13 tahun, bukan waktu yang sebentar itu. Kalau umat muslim 40 tahun masih belajar huruf huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, itu. Jangan begitu juga Bang Edis, nggak begitu juga. Loh, ini memang begitu. Umat muslim seumur hidupnya habis waktunya membaca huruf Arab. Belum sempat dia baca artinya sudah meninggal duluan. Coba dia sempat baca artinya, pasti besok pagi dia bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Loh, ketika umat muslim membaca Al-Quran, akui nggak Lina? Bahwa mereka membaca Al-Quran bukan mau cari artinya, mereka mencari pahala, betul? Betul. Iya, nggak dibaca artinya. Betul, Ketika saya membaca Al-Quran, saya baca artinya, saya cari artinya apa maksudnya. Ternyata ketika saya baca artinya, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu ingini. Wah. Apa kata Aisyah? Sesungguhnya aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Itu kata Aisyah. Iya kan? Oke, ya. Gitu. Tapi intinya beginilah Lina ya. Intinya saya berpesan kepada kamu untuk memperdalam agama Islam. Apa itu agama Islam? Ya. Bahkan kemarin-kemarin kamu sudah sempat mengakui loh bahwa ada hal-hal buruk dari Muhammad yang tidak perlu kamu ikuti. Betul nggak? Betul. Iya. Lalu kenapa kamu menjadikan Muhammad sebagai suri toladan? Kalau kamu di detik yang sama meyakini ada hal-hal buruk di dalam diri dia.
Bukankah yang saya yakin Muhammad pantasnya? itu akhlakul karimah, tidak ada hal buruk gitu. Kemarin Saya katanya yakin, ada. Boy. Oke, apakah Muhammad menikahi Ada anak hal di bawah umur? buruk di hadis yang seperti itu, memang kita jangan ikutin gitu. Kan memang konteksnya beda. Oke, apakah Muhammad menikahi anak di bawah umur? Betul, iya, Umur 6 tahun, betul? betul. Apakah itu pantas diikuti oleh umat muslim? Tidak. Tidak Untuk saat pantas kan? sekarang tidak. Tidak pantas. Iya, betul. Tapi tahu nggak, begitu banyaknya ustadz-ustadz oknum ya saya bilang ya, tapi dibilang oknum banyak. Begitu banyaknya Kan kenyataannya guru-guru sekarang ngaji nggak ada atau dong yang menikahi ustadz-ustadz. 6 tahun. Oke, begitu banyaknya guru-guru ngaji atau ustadz-ustadz di pondok pesantren yang mereka itu melakukan yang tanda kutip terhadap anak di bawah umur di pondok pesantren. Iya, itu miris sekali memang. Iya, kasus begitu di kepolisian numplak segunung. Iya. Iya, betul. Makanya Itu sekarang biadab. ini ada sebuah gerakan dari ibu-ibu supaya apa? Supaya tidak memasukkan anaknya ke pondok pesantren lagi. Karena apa? Trauma. Udah berapa kejadian guru ngaji dalam tanda kutip menganuin santriwatinya. Ada yang sampai hamil berapa orang itu? Iya, udah banyak kasusnya itu udah nggak Kan itu kehitung. oknum, Bang Edis. Itu Oknum bukan tapi banyak representasi gimana? dari semua umat Islam. Masa oknum tapi terus-terusan tiap hari kerjanya polisi nangkepin ustadz di pondok Ya, pesantren. tapi itu bukan representasi dari Islam. Itu hanya oknum. Oke, sekarang saya tanya, menurutmu Al-Quran di dalam diri Muhammad terdapat suri tauladan yang baik, betul? Betul. Artinya apapun yang dilakukan Muhammad artinya sebagai contoh bagi umat muslim, betul? Betul. Lalu ketika umat muslim ingin menikahi anak di bawah umur juga, ingin mencontoh Muhammad, kenapa ditangkap polisi? Konteksnya nggak seperti itu. Nggak bisa kan, kita ada undang-undang juga yang mengatur. Sekarang pernikahan harus 21 tahun minimal, seperti itu. Ya, di dalam undang-undang perlindungan anak, siapapun Iya. yang dengan bujuk rayu, dengan paksaan, ya, maupun dalam ikatan perkawinan, bersetubuh dengan anak di bawah umur diancam dengan pidana 15 tahun penjara. Tahu? Betul. Ya. Iya. Nah, sekarang gimana? Ayo. Coba. Ketika umat muslim ingin meneladani Rasulullah, ketika umat muslim ingin mengikuti sunnah Rasul, kenapa bertabrakan dengan undang-undang? Bukankah undang-undang itu melawan hukumnya Allah? Di dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang memutuskan perkara tidak berdasarkan apa yang diputuskan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Betul? Menikahi umur 6 tahun atau 7 tahun itu kan hanya perkecualian, mungkin hanya untuk Siti Aisyah gitu. Ini mah namanya ngeles. Giliran ada ini, oh itu khusus ya. Pengecualian. Udah mulai jurus lama. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu, Bang Edis. Kalau memang diterapkan pada saat ini ya tidak mungkin ya. Kalau memang ada terjadi seperti itu, dulu ada Syekh Fuji begitu kan, menikahi di bawah umur. Tahu sendiri kasusnya kan seperti apa, bahkan Ya. masuk penjara juga kan. Betul. Syekh Fuji pernah menikahi seorang perempuan namanya Ulfa. Itu bukan 7 tahun itu loh. Iya, lumayan bahkan itu besar 12 tahun kalau tidak salah waktu itu ya. umurnya. 13 tahun. Iya, tetapi dia tetap ditahan di penjara dan dia berteriak, dia berteriak apa itu? Kalau tidak salah teriakannya, Rasulullah saja menikahi anak ini. Enggak ini meneladani Rasul, kok saya di penjara. Tuh. Makanya sekarang coba, hukum manakah yang ingin kalian ikuti? Hukum jahiliyah, buatan tapir, warisan Belanda, atau hukumnya Allah? Mana yang lebih kalian pilih? Saya mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia saja. Nah, berarti kamu lebih suka dengan hukum tapir. Iya. Nggak, bukan begitu juga. Aduh. Loh, lihat, saya tunjukin ya Liana, mana yang harus diutamakan. Menurut Al-Qur'an dikatakan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di tengah-tengah kalian.
Tetapi jika kalian mendapati pertentangan, maka dikembalikan kepada siapa? Pemerintah. Enggak, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tolak ukurnya atau pemutusnya itu Allah dan Rasulnya, bukan pemerintah. Gitu loh. Ketika hukum dari ulil amri bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, yang harus dimenangkan itu hukum Allah dan Rasulnya. Gitu. Misalkan yang mencuri harus dipotong tangannya. Betul. Kan tidak berlaku. Menurut Al-Quran, seorang pencuri itu dipotong tangannya. Menurut Al-Quran. Tetapi yang ada di dalam ulil amri itu kan pemimpin di dalam negara. Ya kan? Dalam hal ini ke Presiden dan DPR. Mereka DPR dan Presiden membuat undang-undang kalau mencuri ditahan, bukan dipotong tangannya. Betul? Betul. Nah, sekarang apakah umat muslim sedang melakukan hukum Allah? Tidak, enggak ada. Makanya banyak golongan orang-orang yang ingin mari korupsi, khilafah solusinya. Apalagi negara miskin, khilafah solusinya. Itu yang kemarin itu dibubarin itu organisasinya. Lah, sebenarnya bukan apa. Mereka itu sebenarnya ingin memperjuangkan itu. Tapi karena mereka kalah suara. Kalau menurut saya memperdalam agama Islam. Mereka itu yang benar mereka sebenarnya. Gitu loh. Iya. Karena mereka ingin memperjuangkan itu supaya hukum Allah itu ditegakkan. Nah, kalau menurut hukum Allah, tapi nih saya jangan dibilang saya bela-bela, dengar. Tapi siap-siap negara kita macam Afghanistan. Siap-siap menjadi negara terburuk, termiskin dan terbelakang. Iya. Betul. Negara termiskin kawasan Asia ya sekarang itu Afghanistan, Pakistan, negara paling nggak amburadul. Tuh. Belum pernah ada sejarah di muka bumi ini di mana syariat Islam ditegakkan, di situ ada kemajuan. Di mana syariat Islam ditegakkan, di situ ada keamburadulan. Iya. Itu sudah ada dari zaman Muhammad. Waktu Muhammad meninggal, siapa yang menjadi khalifah? Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan. Apakah ada kemajuan di sana? Bubar. Kemajuan dari mana? Yang ada perang sesama umat muslim, perang Siffin, perang antara Muawiyah dengan Ali. Ribuan umat muslim tewas. Perang Karbala, kemudian perang Jamal, perang antara keluarganya pihak Aisyah, ya, kemudian Zubair, kemudian Talha melawan pihak Ali. Ribuan kaum muslimin tewas dalam perang Jamal. Ini biar teman-teman muslim ini ya, ini disangkain saya ngecap, disangkain saya ngomong ngarang bebas nih ya. Saya tampilkan saja nih ya. Perang Jamal. Nih. Biar teman-teman muslim tahu nih sejarah kalian. Nih. Kita terjemahan ya, buka terjemahan. Pertempuran Jamal. Nih saya balik kamera saya biar kaum muslimin tahu nih sejarah agama Islam. Nih. Ini kalau syariat Islam ditegakkan ini, yang ada bubar. Nih. Perhatikan. Pertempuran Jamal nih. Perang Jamal adalah pertempuran yang terjadi antara pasukan kekhalifahan Rashidin keempat, Ali bin Abu Thalib melawan pasukan oposisi yang dipimpin oleh Aisyah, Talhah, ya, bin Ubaidillah dan Zubair. Nih pada Desember tahun 656 Masehi. Adalah sepupu dan menantu dari Nabi. Sepupu sama menantu adu pedang. Nih lihat nih. Berapa kaum muslimin yang meninggal di sini? Perhatikan. Nih, pasukan dari Ali Banu Hashim nih melawan
pasukan Aisyah, Tolha dan Zubair. Nih, orang-orang dari suku Kufa dan orang-orang dari suku Quraisy nih. Tokoh-tokoh pemimpin nih, tokoh-tokohnya korban nih 10.000 korban 400 atau sampai 500 nih 2.500 nih. Lokasi nih di Basrah. Ini sejarah umat Islam. Tahu nggak? Menurut Muhammad, Liana, biar kamu tahu ya. Menurut Muhammad, tahu nggak umat terbaik yang pernah dilahirkan oleh Adam? Generasi terbaik. Apa itu? Generasi para sahabat. Menurut Muhammad, generasi Islam yang paling baik di muka bumi ini tuh generasinya para sahabat. Tapi mereka saling bacok-bacokan. Itu generasi terbaik. Makanya saya bilang, ketika saya pelajari agama Islam, makin saya pelajari, pintu gerbang untuk meninggalkannya itu makin dekat. Iya. Bayangkan Muhammad bilang, generasi terbaik umat adalah generasiku, generasi para sahabat. Tapi di generasi itulah umat muslim adu bacok. Tuh, itukah generasi terbaik? Tapi kan sekarang tidak ya. Lo justru sekarang malah lebih baik umat muslim, nggak bacok-bacokan. Di Indonesia. Itu pun sebagian besar kan. Sedikitnya ada juga mereka yang begitu. Nih saya tunjukkan nih ya, generasi terbaik umat muslim nih. Nih. Nih, generasi terbaik dalam Islam. Nih, saya tunjukkan. Ya. Hadisnya saya tunjukkan. Biar kita ini ya. Generasi terbaik umat muslim. Biar saya tunjukkan hadisnya. Nih. Siapakah generasi terbaik di tengah-tengah umat muslim? Nih. Saya tunjukkan hadisnya. Sabar ya. Nih, saya balikkan kamera saya. Sabar, Liana. Nih ya. Riwayat dari Imran ibn Husain bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik umat ini adalah generasi yang aku diutus pada mereka. Ya. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada zamanku. Kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Nih, ini Muhammad yang bilang. Generasi para sahabat, makanya keutamaan para sahabat, banyak hadis-hadis begitu. Sahabat itu keutamaannya, mereka itu generasi terbaik, umat terbaik. Tapi di detik yang sama, mereka saling bertikai satu sama lain. Mereka berperang, bertempur dalam perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala. Nih, saya tunjukin lagi satu ayat. Ayat ini banyak membuat umat muslim murtad loh. Lihat nih ya. Ini, perhatikan. Ini ayat yang banyak membuat umat muslim tidak percaya lagi Al-Quran. Pernah di sini saya angkat ya dalam forum internasional. Ya, perhatikan nih. Ini dalam surat Al-Fat 29. Apa dikatakan? Perhatikan. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama. Perhatikan kata bersama ini ya. Ini adalah generasi para sahabat. Orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Perhatikan. Al-Quran bilang bahwa orang-orang yang bersama Muhammad keras terhadap orang kafir tapi berkasih sayang sesama mereka. Nah, kata berkasih sayang ini menjadi tidak bisa dipercaya. Karena apa? Karena faktanya mereka saling baku pedang, baku tikam, baku bacok dalam perang sesama para sahabat. Bagaimana mungkin ayat ini bisa dipercaya? Mereka mengatakan, Al-Quran mengatakan mereka saling berkasih sayang. Tetapi pada faktanya, pada kenyataannya mereka baku adu pedang. Coba dibalik dengan
pengikut Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, apa? Apa pesan Tuhan Yesus? Supaya kamu saling mengasihi sesama kamu. Adakah para pengikut kelompok dari murid Tuhan Yesus mereka saling baku pedang? Nggak ada satupun yang demikian. Tidak pernah sesama pengikut Yesus, sesama murid-murid Yesus, Petrus misalnya berkonflik dengan Yohanes, pasukan Petrus ngangkat pedang, pasukan Yohanes angkat pedang, bacok-bacokan, nggak ada. Beda. Makanya Liana, jangan tunda-tunda lagi untuk ganti rob, ganti Tuhan. Ganti robmu, ganti junjungan. Maaf, saya masih Islam, saya tetap orang Islam begitu, Bang Edis. Terima kasih, Bang Edis. Iya, tidak masalah. Artinya memang tidak semudah. Saya makasih banget. Di sini saya banyak belajar dengan Bang Edis, begitu. Iya, tapi nggak apa-apa lah Liana. Artinya begini, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh proses yang panjang, ya kan? Karena selama ini kan kamu dari kecil sudah dibilangin bahwa Muhammad itu suri tauladan yang baik. Sahabat itu adalah generasi terbaik. Mereka itu saling berkasih sayang. Ternyata setelah saya bukakan fakta-fakta, ternyata yang dikatakan tidak benar. Ya, tapi itu mungkin butuh proses, ya. Tidak semudah itulah, gitu. Ya, mungkin ada pesan-pesan, Lina, pesan-pesan sebelum kita. Intinya seperti ini, Bang Edis. Saya terima kasih. Di sini saya belajar bareng sama Bang Edis. Di sini saya nggak mau membantah karena mungkin perlu data yang cukup dan ilmu yang cukup untuk membantah itu. Dan saya tidak punya kapasitas untuk itu. Saya mengakui daripada nanti saya menjawab di bawah typingnya Liana Botol, saya mending belajar dulu gitu dari Bang Edis, dari referensi-referensi yang lain begitu. Nah, untuk tadi saya mau tegaskan kembali apa yang dikatakan Bang Edis waktu ceramah sendiri tadi kan ya. Intinya tadi Bang Edis mengatakan stoplah membahas agama orang lain begitu. Jadi di sini saya yakin banyak penonton Islam, stoplah membahas agama lain, kita saling bersama lagi, bersatu lagi tanpa ada perpecahan. Begitu Bang Edis. Saya pesannya seperti saja, kita saling terima kasih. Oke. Terima kasih Liana, selamat malam. Pesan yang bagus, pesan yang baik, pesan yang bagus ya. Supaya apa? Supaya umat muslim itu berhentilah bahas-bahas agama Kristen. Nanti dijawab kalian marah nanti. Lapor polisi. Ya. Yo, kepada pihak-pihak terkait